Silakan combanya, Pak. Jadi mumpung di sini Pak Ronald di sini kita manfaatkan ilmunya kan. Jadi saya mulai bertanya gitu kan. Pak Ronald, coba ceritakan dulu kenapa ternak itu harus diumbar? Atau kenapa ternak apa makan yang paling bagus? Nah, silakan. Jadinya ternak itu ya kayak begini nih. Ini emang kodratnya di luar. Bukan di dalam, diciptakan buat emang binatang liar sebenarnya. Zaman-zaman Nabi kita dulu mana pakai kandang sih? Yang ada itu kan penggembala, ya kan? Ya paham saya ya kita balikin secara alam dan hasilnya pun otomatis jadi bagus. Yang Ototnya segala kuat oh ya. iya, rasanya pun juga lebih banyak, lebih bagus. Jadi kalau bisa dikandangin, saya tuh udah ngerasain rasanya di kanan darah tinggi, jadi stres. Oh, karantina. Karantina. Bahasa Indonesia karantina. Itu nggak enak. Ini emang tempatnya dia seperti ini. Bagus penyebaran. Dia diciptakan perutnya rumensia kan, 4 bilik kan. Jadi dia emang makannya tuh hijauan kayak begini, emang khusus dibikin udah dikasih alatnya pencernaannya seperti untuk mencernakan hijauan seperti ini. Kalau dikasih yang lain-lain nanti dia rusak perutnya. Kalau rusak perutnya daya tahan tubuh otomatis drop dong. Jadi sakit ini, sakit itu, suntik, obat. Terus kita makan itu obat-obatnya. Kita kasih makan anak kita obat-obatnya. Wah, nggak bisa dong. Ya nggak? Itu kan kimia kan bergabung jadi satu sama badan, masuk pencernaan segala. Wah, pasti ada efeknya buat yang makan kan? Ya. Itu makanya mesti ada pupuk-pupuk semua kan pakai pupuk mereka. Terus corona mumpung nih kan, karena kan di Indonesia sering beredar kabar kalau kambing dilepas cepat itu makan nggak ada cacing, cepat cacingan. Ini ngatasinya gimana? Oh iya, pakai gampang lah pakai obat cacing. Nah, berapa kali? Kalau saya cuma 2 kali setahun. Manusia juga ya, Nah, iya. 2 kali setahun juga. Sekarang begini, kalau misalkan dia biasa diubar gitu ya, terus gitu. Pertama ya memang belum biasa ya kita kasih obat cacing. Tapi lama kelamaan anaknya turun, mereka tuh makin kuat. Mereka udah tahu ini lahannya ini turun temurun. Jadinya nanti ada kekebalan buat anaknya. Jadi lama-lama bisa berantak obat cacingnya makin dikurangin. Akhirnya nggak pakai apa-apa. Yang saya punya dulu 3 kali obat cacing setahun. Karena mulainya kurus-kurus gini dan kelihatan cacingan gitu. Saya 3 kali. Tapi sekarang udah generasi keduanya, saya mulai 2 kali. Nanti tahun depan saya coba nggak pakai. Karena itu yang buat dipotong saya kasih makan anak saya kan. Obat cacing itu namanya obat. Itu bukan alami. Dia pasti buat di laboratorium. Dan juga bahannya pun bukan alami. Kita pakai kekebalan badan dari domba itu sendiri. Zaman Nabi kita mana ada obat cacing? Ini daripada Australia ya. 100 kali lipat. Tanah di sana saya punya farm itu jelek banget. Banyak batu. Kalau mau gali lubang segini gedenya 30 cm, saya berdua anak saya 1 jam. Pakai linggis 40 kilo, hajar dulu. Gunanya sekop buat narikin batu-batunya keluar. Oh iya, ya 100 kali. Ya, gitulah. Bulan begitu. Di sini mau rencanain apaan? Lihat aja tuh. Nggak mungkin besok jadi 40 derajat, 45 derajat Celcius, nggak ada hujan 3 bulan. Nggak mungkin di sini. Itu yang kita takutin. Desember, Januari, Februari pernah nggak ada setetes hujan. Ini tuh habis semua. Kita jalan debu, ngebul gitu. Ada kan di Java Farm yang itu? Masih Indonesia ya, semua masya. Surga, betul. Oh iya. Tapi jadi malas orang-orangnya. Oh iya, itu udah cerita klasik gitu. Udah di Nina boboin, nyantai ya gitu.
Kalau di sini kan domba kalau bersalin lah. tua Heeh. masukkan kamar bersalin, ya kan, ruang khusus ya untuk melahirkan, nah kan, Bisa dipisah. dipisah supaya alasannya apa? Supaya dia tenang melahirkan dengan baik, apalah itu. Nah, gimana itu? Domba ya bukan manusia. Biarin aja. Dulu zaman Nabi kita ya beranak aja, siapa yang peduli? Ya dong, ini bisa ngurus dirinya sendiri. Seperti di Java Farm, kalau dia beranak lagi ekstrim ya, 0 derajat apa 1 derajat lagi malam, beranak. Rumput ini basah, dingin sekali. Kadang-kadang udah ada es, anaknya turun, jebret. Hidup, kalau kuat dia bertahan hidup, kalau nggak kuat dia mati. Berarti itu seleksi alam, itu nggak kuat. Jadinya biar dia mati, nggak masalah. Daripada dia gede sakit-sakitan. Kalau saya mesti seleksi, karena saya cuma kerja sendiri di sana. Anak saya kadang-kadang bantuin kalau lagi mau, Happy dia, lagi happy dia. lagi happy. Tapi kebanyakan saya kerja sendiri. Seminggu cuma sekali saya datang ke farm saya. Dan saya nggak mau ngurusin domba. Kayak pagar-pagar gini, air segala itu mesti diurus. Dalam waktu 6 jam saya mesti urus semuanya. Domba yang paling terakhir. Kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ya pasti biasanya nggak ada masalah. Karena dia mengurus sendiri. Keluar aja, beranak aja. Kalau misalkan dia beranak sungsang apa-apa, kalau ada saya tarik. Kalau nggak ada saya, anak ibunya mati. Berarti itu genetik nggak bagus. Dan kalau selamat anaknya saya tarik keluar, saya tandain, ini mesti dijual. Berarti anaknya ini nanti bisa sungsang lagi. Genetik nggak bagus, bikin peternaknya jadi susah, jual. Kita mau yang gampang-gampang aja. Akhirnya domba yang di farm saya setelah setahun lebih begitu, hampir 2 tahun, jadi Seleksi yang bagus. terseleksi yang bagus aja, yang nggak suka sakit, yang udah gemuk, yang nggak melahirkan nggak ada masalah, anaknya pun sama begitu. Iya, ilmu baru ini. Empat musim. Kalau lagi musim dingin dia di bawah 0, 3, -3, -2, sampai kalau di musim panas bisa 45-47 derajat. Ekstrim. Jadi kalau misalkan dia lagi mau melahirkan, dia lari sendiri ke sana, mojok gitu. Alami ya. Nah, dia mau diem-diem gitu kan, tenang-tenang gitu. Nanti ada satu lagi yang nemenin atau 2 yang nemenin gitu. Jadi jauh ini ada yang nemenin di sini 1-2. Udah, kadang-kadang 1 aja. Mungkin karena ruang lahannya luas. Kalau misalnya kita kecil, mungkin Ya kalau segini ya juga bisa mojok gitu. Pak, satu lagi Pak, mau Iya nanya. iya, nah yuk. Di Bapak kan ras dombanya beda nih. Iya. Bisa mengakibatkan faktor utama nggak? Misalkan kalau domba ras Garut ini atau Priangan, seperti Priangan, Garut, apalagi Dombos, Texel, kalau misalkan disimpan di Australia, ada dampak tertentu nggak Pak? Misalkan langsung dalam jangka beberapa bulan dia langsung gemuk gitu, atau dalam jangka 1 tahun gitu. Bisa nggak Pak itu? Mungkin saya nggak pernah coba. Tapi tergantung genetiknya juga. Mungkin dia nggak kuat di sana, Ya. ada kemungkinan. Nah, gitu. Itu mesti dicoba, selalu uji coba kalau domba-domba gini. Nah, dulu ada 3-4 tahun yang lalu ya, kebakaran hutan ini paling besar Iya, di Australia. di Australia. Dia dari ujung benua sampai mau ke ujung selatan gitu. Jadi setelah itunya selesai, itu berminggu-minggu kan kebakaran itu. Setelah berminggu-minggu itu ada hujan, selesai, udah nggak ada kebakaran lagi. Tapi kerusakannya udah banyak. Ini habis semua. Lahan-lahan kebakar, jutaan hektar kebakar semua. Domba-domba ada beberapa yang kebakar. Dan itu nggak langsung tumbuh ya rumput ya. Karena tanah itu udah melalui kebakaran, biji-biji rumput itu juga udah kebakar kayaknya. Nggak tumbuh. Jadi dari utara benua Australia, itu banyak yang jual lebih kurus dari ini loh. Dorper, merino semua dijual, kurus semua. Kita nasib baik di selatan yang kita tinggal nggak kebakar penuh gitu. Farm saya juga nggak kebakar. Ada sedikit pakan kering gitu. Ya kita beliin lah buat bantu peternak di
di bagian utara. Murah-murah beli. Wah, kesian. Kurus semua. Dalam butuh waktu 4-5 bulan gitu. Untuk dia kulit Nah, ya. itu pertama kalinya saya pakai suplemen. Makanan tambahan kayak biji pelet gitu yang udah asalnya dari rumput-rumputan gini dikeringin, terus dicampur, digiling, campur jadi pelet gitu, tuh dikeringin lagi. Jadinya kasih makan itu buat nambahin dalam waktu 2 bulan udah jadi yang kayak gini-gini lah. Sebelumnya habis. Butuh waktu 6 bulan buat gemukin lagi. Gitu. Saking keringnya. Terus Australia itu kan 4 musim. Ya. Bagaimana penanganannya ketika ekstrim dingin sama ekstrim panas? Ini kan lembab ya, jamur ya. Jamur. Kalau di sini ya masalahnya. Di sana kering. Sini kelembapan di atas 65%. Kalau di sana cuma 30%. Nah, ini 70 sih. 70. 70 sampai 80% kelembapan di sini. Nah, itu bedanya di Australia sama sini. Jadi bisa lama, bisa kadang-kadang 2-3 tahun. Itu. Terus ini tetap harus fermentasi ya, kalau Ya, enggak salah satunya bisa jamur. difermentasi simpan itu. Itu yang masih muda, Yang darah gitu Pak. yang darah itu kan umur 6-7 bulan gitu udah mulai bunting ya. Itu biasanya keluarnya 1. Oh, satu. Jadi kalau udah 2 tahun, dia kadang-kadang 2 atau 3. Nah kalau 3 biasanya 1 tuh ditendang sama dia, nggak mau. Susu nggak cukup. Oh. Harus buru-buru ditangani. Harus kita pisahin ya. Oh, Nggak bisa, nggak perlu. ngapain? Ditendang sama dia kan Yang lain adopsi, Tetap diadopsi. pasti diadopsi. Dulu nggak tahu saya. Ada sistem adopsi antara mereka, kurang ajar. Saya mau pulang, susuin. Mana lu susu? pakai dot, Bu. oh Iya, enggak, tapi mahal katanya. Jadi alami dianya nanti diadopsi Dan yang lain. juga yang susu kita kasih itu nggak sebagus susu dari ibunya loh. Iya. Oh, iya betul. Teorinya Dia ya punya- kasih susu. Ya itu makanya. Dia punya pertumbuhan ketinggalan sama yang lain. Ini loh. Oh. 3 bulan yang kakaknya dia punya gedenya tuh beda, gemuknya juga beda.